Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, perkenalkan nama Ibu Resna Marini. Ibu akan mengajar kalian di produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 akuntansi. Mudah-mudahan kalian di tengah pandemi ini selalu sehat walafiat, menjaga stamina, selalu berolahraga, jangan lupa mencuci tangan. Oke, anak-anakku sekalian, Ibu di pembelajaran produktif kreatif kewirausahaan ini, Ibu akan mengajarkan tentang memahami bagaimana cara sikap dan perilaku wirausaha. Tujuannya apa? Yang pertama, peserta didik mampu mengamati serta mengetahui sikap dan perilaku wirausaha. Yang kedua, menerapkan minat siswa untuk belajar menjadi seorang wirausaha. Ada yang menjadi seorang wirausaha? Wirausaha itu uangnya banyak sekali. Mudah-mudahan kalian dari semua ini bisa menjadi seorang pengusaha. Oke, yang pertama akan Ibu ajarkan yang 3.12 kita ada indikator KD pengetahuan. Memahami wirausaha dan kewirausahaan. Yang kedua 3.12 memahami sikap dan perilaku wirausaha. 3.13 mengidentifikasi tujuan kewirausahaan. 3.14 memahami sasaran kewirausahaan. Oke, ada indikator keterampilan 4.1 yaitu mengelompokkan karakteristik wirausaha. Kita masuk ke materi ya anak-anakku sekalian. Pengertian kewirausahaan menurut Kemendiknas 2010, kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Lalu ada wirausaha secara umum. Dapat diartikan seperti apa? Sebagai seorang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Menurut Inpres nomor 4 tahun 1995, kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri dan orang lain dengan bersuadaya. Lalu bagaimana kita menjadi seorang sikap dan perilaku wirausaha? Sikap yang pertama menjadi seorang wirausaha harus disiplin. Kenapa harus disiplin? Karena untuk menjadi seorang pengusaha, kita harus disiplin untuk membuka usaha tersebut, mempersiapkan dan sebagainya, harus punya sikap yang disiplin. Lalu ada komitmen yang tinggi. Yang ketiga yang paling penting adalah jujur. Kemanapun kalian bekerja, kalian harus bersikap jujur. Karena kalau sudah jujur, kalian dimanapun membuka usaha, banyak pelanggan dan banyak sekali yang membuat kalian diterima di tempat pekerjaan. Kalau kalian bekerja, tapi menjadi pengusaha, kita kalau sepertinya pegawainya yang tidak jujur, bagaimana usaha itu bisa berhasil? Lalu ada kreatif dan inovatif. Seorang pengusaha harus mempunyai sifat yang kreatif. Kreatif usahanya itu harus menciptakan yang menarik konsumen. Ada inovatif, yaitu menciptakan inovasi yang baru, produk-produk yang baru. Maka pengusaha itu menjadi sukses. Lalu mandiri, ada mengambil resiko. Kenapa harus mengambil resiko? Usahanya jika hancur, maka kita harus berani bahwa kegagalan usaha itu kegagalan yang tertunda. Lalu ada realistis. Setelah ada sikap dan perilaku wirausaha, nah kita akan lihat perilakunya seperti apa seorang wirausaha itu. Yang pertama harus berjiwa sabar dan tidak putus asa. Wah, sekarang lagi menurut nih usahanya, maka kita harus sabar. Bagaimana caranya supaya usaha itu bisa bangkit kembali? Ada perilaku selalu ingin maju. Bagaimana usaha kita supaya maju dan sukses? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita kejar? Lalu ada perilaku senang dengan pekerjaannya. Jika kita menyenangi suatu pekerjaan, bahkan usaha itu akan sukses. Jika tidak menyenangi suatu pekerjaan kita, maka apapun yang kita kerjakan tidak enjoy. Itu anak-anak ya. Lalu ada perilaku selalu mencari sesuatu yang baru. Ibu kembali, berarti perilaku selalu mencari sesuatu yang baru adalah termasuk inovatif. Membuat produk yang baru, menciptakan produk yang baru. Sampai akhirnya, oh inilah hasil karya kita. Maka usaha tersebut akan berhasil.
Lah, ada tujuan kewirausahaan. Apa sih tujuan kewirausahaan itu? Yang pertama, meningkatkan jumlah para pengusaha atau wirausaha baik itu dari sisi kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, menciptakan para pengusaha atau wirausahawan yang mampu berkontribusi terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Supaya masyarakat berhasil, yaitu kita menciptakan lapangan pekerjaan supaya tidak ada banyaknya pengangguran. Lalu ada membudayakan semangat wirausaha dalam masyarakat. Ayo kita bisa berwirausaha, kita bisa menciptakan produk yang baru, kita bisa punya uang sendiri, kita bisa menjadi pengusaha yang sukses. Yang keempat, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi masyarakat dalam berwirausaha guna menciptakan masyarakat yang mandiri dan tangguh. Yang kelima, menyebarluaskan semangat inovasi dalam kehidupan masyarakat. Oke, anak-anakku sekalian, setelah perilaku, sekarang ada sasaran kewirausahaan. Yang pertama, instansi pemerintah. Yang kedua, siapa saja? Pelaku ekonomi. Yang ketiga adalah para generasi muda, yaitu kalian. Generasi muda yang akan menciptakan sesuatu yang baru, yang akan menjadi pengusaha-pengusaha hebat. Para generasi muda. Oke, anak-anakku sekalian, dari keseluruhan materi ini, Ibu akan simpulkan. Yang pertama, kita sudah belajar apa tentang wirausaha, yaitu sikap dan perilaku wirausaha. Jika menjadi seorang wirausaha, harus mempunyai jiwa serta berani mengambil resiko dalam membuka usaha. Yang kedua, mempunyai sikap dan perilaku yang akan menjadi usaha tersebut menjadi sukses. Yang ketiga, ada sasaran wirausaha meliputi apa saja? Yaitu ada pemerintah, pelaku ekonomi, dan para generasi muda. Anak-anakku sekalian, apa yang akan Ibu sampaikan dari materi keseluruhan, mudah-mudahan kalian bisa mencernanya, tapi ada tugas dari Ibu untuk soal wirausaha. Tugas tersebut yang pertama kalian boleh dikerjakan melalui Google Classroom. Yang soal pertama, jelaskan pengertian wirausaha menurut Kemendiknas 2010. Yang kedua, bagaimana sikap dan perilaku seorang wirausahawan menjadi sukses. Yang ketiga, apa tujuan wirausaha? Yang keempat, berikan contoh wirausaha yang ada di lingkungan sekitarmu yang sudah sukses. Yang kelima, sebutkan sasaran kewirausahaan. Oke, anak-anakku sekalian, itu cukup sekian dari pembelajaran Ibu. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu diberikan kenikmatan oleh Allah, dan tetap semangat untuk belajar, menjaga kesehatan, dan berolahraga terutama. Kalau sepertinya badan kita sehat, jiwa kita sehat, rohani kita sehat, alhamdulillah, mudah-mudahan kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Bersama Ibu Resna Marini, Produk Kreatif Kewirausahaan. Oke, mantap dan menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.